Kalau Anda ingin Wakatobi yang berbeda dari hari ini, maka pilihlah Halyana. Tetapi jika pembangunan harus dilanjutkan, maka pilihlah Arhawi. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya mau menjawab ya. Ini lebih kepada saya pengen menjawab komentar netizen terkait dengan Henry Majid pilih siapa di Kabupaten Wakatobi. Waduh, dalam hati saya harus membongkar apa yang pengen saya jawab, apa yang pengen akan saya pilih di Pilkada Kabupaten Wakatobi 2020 ini. Oke, kepada netizen ya, mohon disimak bahwa saya tidak sebagai dalam kapasitas ya, tentu saya tidak dalam kapasitas sebagai tim kampanye atau sebagai satu relawan dari pasangan Hati dan Halo ini. Saya pengen mengajak, saya pengen menjelaskan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi sebelum memilih itu harus di konten-konten saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa prasyarat untuk memilih calon pemimpin itu ada 4 ya. Dia harus amanah, dia harus jujur, dia harus cerdas, dan dia juga harus transparan, dia harus menyampaikan. Lah, apa maksudnya? Maksud dari amanah itu bahwa komitmen terhadap visi misi yang sebelumnya dilaksanakan itu harus terlaksana. Itu satu poin. Yang kedua, dia harus jujur. Kalau keberhasilan, kalau kemarin dia atau kalau sebelum-sebelumnya memimpin dianggap tidak berhasil, maka dia harus jujur. Dia sampaikan saja secara gentleman kepada semua masyarakat yang ada itu bahwa program visi misi kita itu gagal dan ini hambatannya. Saya pikir itu lebih gentle dan lebih fair. Karena apa yang kita rasakan hari ini ya, terkhusus saya, belum ada satupun kerangka, belum ada matriks yang disampaikan oleh pemimpin sekarang bahwa kepemimpinan Wakatobi cukup. Artinya mereka hanya kemudian mau menyampaikan baik-baiknya keberhasilan dan yang ketiga ya, yang ketiga itu pemimpin harus cerdas Pak. Maksudnya cerdas mengolah rasa, mengolah raga, membaca Wakatobi, membaca semua apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara umum, tidak secara parsial ya, tapi membaca Wakatobi secara holistik untuk bahwa apa yang disampaikan, bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada itulah kemudian kebijakan yang harus dipilih oleh bupati, oleh pemimpin. Jangan sampai kepemimpinan yang kita pilih itu cenderung instan, sebagai konsumtif. Paling bobrok lagi kalau kepemimpinan kita sama sekali tidak punya basic keilmuan terhadap leadership, terhadap kepemimpinan. Yang keempat itu bahwa kepemimpinan itu harus transparan, harus menyampaikan apa yang sesungguhnya. Oke, sekarang adalah satu momentum dan sudah selesai momentum kampanye ideologis. Ini sudah masuk di masa tenang. Nah, artinya semua yang disampaikan kemarin itu bahwa itu juga harus didasarkan pada suatu fakta, suatu kebenaran yang objektif, tidak kemudian subjektif. Saya lebih melihat dari kedua pasangan ini, Arhawi dan Halyana ini adalah orang-orang yang diharapkan sebetulnya, bahwa Halyana diharapkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, pun sama dengan Pak Arhawi yang juga diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Karena keduanya berbicara mengenai membangun Wakatobi. Karena kedua pasangan ini berbicara bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Maka
saya kalau begitu mau bertanya balik kepada netizen. Siapa yang layak dari kedua ini? Arhawikah atau Halianakah? Saya mau menjelaskan, saya mau menjawab bahwa kalau Anda ingin Wakatobi yang berbeda dari hari ini, maka pilihlah Haliana. Tetapi jika pembangunan harus dilanjutkan, maka pilihlah Arhawi. Kalau Anda ingin Wakatobi yang berbeda dari hari ini, maka pilihlah Haliana. Tetapi jika pembangunan harus dilanjutkan, maka pilihlah Arhawi. Hanya itu saja sebenarnya parameter untuk menyatakan sikap bahwa kita memimpin karena kita pengen Wakatobi berbeda dengan hari ini. Misalkan dari sekian berapa orang yang mendapat bantuan PKH ditambahkan 10.000 satu. Tetapi jika pembangunan harus dilanjutkan maka pilihlah Arhawi. Jadi di situ sebenarnya ada dua yang harus dikomparasikan sebetulnya. Dikomparasikan oleh pemilih baik pemula maupun yang telah senior dari Kabupaten Wakatobi. Maka di periode ini saya menganggap bahwa ini adalah satu politik yang memang sudah betul-betul demokrasi masyarakat kita. Ini bukti, ini juga kita harus berterima kasih kepada Maha Kuasa karena di Wakatobi telah terbangun, telah terjalin suatu demokrasi yang sudah sangat kita rasakan. Maka sebenarnya apa yang akan yang saya sampaikan tadi itu bahwa ada hal yang berbeda. Saya mau menjelaskan begini, apa maksudnya berbeda? Berbeda itu artinya pembangunan wajah Wakatobi harus diubah. Artinya banyak yang tidak sepakat dengan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pak Arhawi hari ini, yang sebelum-sebelumnya pula. Maka Pak Haliana menawarkan visi misi kesejahteraan Wakatobi dengan cara yang berbeda. Semoga ini bisa terlaksana seketika nanti Pak Haliana menang. Saya tidak menyalahkan Pak Haliana karena ada dasar argumentasi yang telah disebutkan oleh Plato di bukunya Republika bahwa tentang state side ya, tentang cita negara yang ini jangan sampai ini diterjemahkan oleh Pak Haliana. Lalu maksud dari kalau pembangunan dilanjutkan maka pilih Arhawi itu adalah jadi 2015 kemarin itu saya pikir belum terlalu sempurna. Program-program pembangunan yang berbasis internasional lalu diselesaikan dengan hanya 5 tahun. Saya pikir itu tidak kemudian rasional kalau Pak Arhawi harus menabrak atau menghabiskan semua tenaga untuk menyelesaikan di tahun kelima. Saya tidak mengatakan itu gagal, hanya maksud dilanjutkan ini bahwa kepemimpinan Pak Arhawi itu harus disokong. Kayaknya mungkin benar apa yang disampaikan oleh tim-tim Pak Arhawi bahwa harus dilanjutkan 2 periode karena program Grande Site yang besar dari Pak Arhawi dulu itu harus diselesaikan dengan 2 periode. Itu boleh saja. Maka instrumen kemudian itu yang harus dikeluarkan. Nah, sehingga di konten saya kali ini terkait dengan yang disampaikan oleh netizen terhadap pertanyaannya di komentar konten saya sebelumnya itu bahwa dari apa yang telah saya jelaskan semoga Anda menyimpulkan saya memilih siapa, Arhawikah atau Halianakah. Oke, demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.